Good morning semuanya, para penikmat anime. Anime-chan akan mereview anime terbaru berjudul Tokyo Revengers, baru rilis awal bulan April kemarin, yang menceritakan kisah kelam seorang pemuda yang bernama Takemichi. Pemuda yang bekerja paruh waktu memiliki hidup biasa-biasa saja, tapi selalu tenggelam sebagai pecundang, dan memiliki seorang pacar saat SMP yang bernama Hinata. Sebelum kita mulai, lebih nikmat jika nonton ditemani dengan koprai and mutbray. Gak usah banyak bacot, langsung saja kita awali dengan intro. Di awal video, kita langsung dibawa ke ruangan dapur yang kotor, dan sebuah berita dari stasiun TV lokal Jepang untuk semua, yang memberitakan insiden kematian Hinata dan adiknya yang melibatkan geng Toma, atau Tokyo Manji. Scene selanjutnya tiba-tiba ada entah ibu kos, atau tetangga yang marah dengan mencongkel pintu. Hahaha, menggedor maksudnya. Hai. Sumimasen. Karena volume TV Takemichi yang terlalu keras. Dengan keputusasaannya ketika berada di stasiun, tiba-tiba ada yang mendorongnya dari belakang. 彼女は人生で一人、それも中学の時。極めつけは未だに童貞。俺、どこで間違えたんだ。Entah genderuwo atau pocong masih belum diketahui siapa yang mendorongnya. Ketika dia jatuh di tengah rel kereta dan kereta berada di depan matanya, dia mengira akan wafat saat itu. Ternyata tiba-tiba ada sebuah bayangan mantan pacarnya yang sudah meninggal bernama Hinata. Secara ajaib dia kembali ke masa SMP 12 tahun sebelumnya. Takemichi sempat mengira ia sudah di alam barca atau sebuah flashback kehidupan. Tapi ia mulai menyadari kalau semua kejadian itu nyata. Mungkin dia mikir the real life bro wakakak. Setelah dia tahu bahwa itu nyata, Takemichi membulatkan tekad untuk hidup lebih baik lagi. Tidak seperti yang dulu. なんだこのダッセーヤンキーは。俺だ、中学生の俺だ。ダサすぎる。俺の全盛期のはずが。ポケットには500円玉1個と携帯、しかもガラケー。懐かしい。あ、2005年7月4日。今は確か12312年前の今日。おい、タケミチ。お、何やってんだよ。なんちゅうリアルな走馬灯だ。 Kemudian dia pergi ke pacarnya Hinata yang sudah lama tidak ia temui. Karena di kehidupan sebelum ia kembali ke masa lalu pacarnya sudah meninggal, ia melihat wajahnya dan air mata pun jatuh. Ketika Takemichi mendengarkan ocehan Hinata yang menggambarkan keprihatinan dan kasihan, Hinata pun mengingatkan Takemichi untuk tidak berkelahi lagi, karena itu akan menyakiti dirinya. すごく腫れちゃってる。絆創膏持ってこようか。立花、ひなた。あれ、なんで泣いてんだ俺。ごめん。 Seketika Hinata menghampiri Takemichi dan memegang pipi Takemichi sembari berkata, aku ini pacarmu. Hia 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 hia. ちゃんと言って。君のことは何でも知りたいの。彼女なんだよ。バカ。 Secara tidak sengaja, saat di perjalanan pulang ia melihat adik Hinata yaitu Tachibana Naoto, yang dikeroyok oleh kawanan berandalan. Takemichi pun menyelamatkannya. うっせえんだよ、ボケ。さっきからごちゃごちゃよ。俺は今最強にイラついてんだよ。 Setelah itu mereka berbincang.
Takemichi menceritakan perjalanan hidupnya. Singkat cerita, ia menceritakan ketika ia jatuh di rel kereta, bukannya ia mati. Malah ia kembali ke masa SMP dan sampai saat ini ia bertemu Naoto. Dia sempat mengatakan jika Hinata dan Naoto akan mati 12 tahun lagi. Dan Takemichi meminta Naoto untuk menjaga kakaknya yang akan mati pada tanggal 4 Juli tahun 2017. この日を覚えとけナオト。そんで姉ちゃんを守ってくれ。なんてな、信じられるわけねえか、こんな話。もしこれが現実なら俺は未来を変えたい。あいつのことを死んだって聞くまで忘れてたくらい落ちるとこまで落ちてた。この情けなさ、やるせなさと悔しさをやり直したい。 Setelah itu Takemichi berjabat tangan dengan Naoto, dan tiba-tiba, ia terbangun di rumah sakit kembali ke masa depan. Ternyata ia tidak mati ketika jatuh ke rel kereta api. Ia malah diselamatkan oleh seorang detektif yang bernama Naoto. Nah kan, bingung gak tuh? 気がつきましたよ。ここは駅の医務室だよ。君はホームから線路に落ちたんだ。2017年7月4日。 Jadi masa depan telah berubah. Tachibana Naoto masih hidup dan bisa menyelamatkan Takemichi. Jadi setelah pertemuan mereka berdua di masa lalu, yang mana Takemichi sempat mengingatkan Naoto untuk melindungi kakaknya dari insiden tanggal 4 Juli tahun 2017. Naoto sampai belajar sekuat tenaga dan menjadi petugas kepolisian demi melindungi kakaknya. Tapi naas, kakaknya Hinata tidak terselamatkan dan hanya Naoto yang selamat. この日を覚えとけナオト。そんで姉ちゃんを守ってくれ。僕は必死に勉強して警察官になった。姉を守るために。じゃあ立花は。すいません竹道君。 Tachibana Naoto meminta kerjasama dengan Takemichi. Ia berencana untuk menyelamatkan kakaknya Hinata. Naoto percaya bahwa Takemichi bisa melakukannya. Dan episode 1 pun berakhir. Terima kasih sudah menonton spoiler-spoilernya. Nantikan episode selanjutnya. Ciao. 胸ぐらをつかまれて強烈なパンチを食らって